Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk menghadiri majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan Allah selalu memudahkan langkah kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nasihat menasihati ini pada hakikatnya merupakan nafas kehidupan setiap muslim dan muslimah. Orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, hendaknya dia menghidupkan kebiasaan saling menasihati antara dia dan saudaranya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang tidak mau untuk saling menasihati, dia terancam termasuk golongan hamba yang merugi. Dalam surat Al-Asr yang sama-sama sudah kita hafalkan bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling berwasiat dengan kesabaran. Ayat ini menunjukkan apabila kita tidak ingin menjadi golongan yang merugi, di antara perkara yang harus kita hidupkan adalah saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam tafsirnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, anna kulla insanin khasirun, sesungguhnya semua manusia berada dalam keadaan merugi. Wal khasiru diddur rabih, yang namanya rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan keberuntungan, tidak untung dia, itu namanya rugi. Wal khusranu maratib mutaaddidah mutawafitah, ya. Adapun yang namanya kerugian itu bertingkat-tingkat. Ada yang rugi besar, ada yang ruginya kecil, ada yang ruginya banyak, ada yang ruginya sedikit. Qad yakunu khusranan mutlaqan, ya, kahali man khasira dunya wal akhirah. Ada yang ruginya itu rugi sangat besar secara mutlak, di mana dia mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Wa fatahun na'im wastahaqqal jahim, yang dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali di akhirat, dia tidak mendapatkan surga dan bahkan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang namanya orang rugi total, naudzubillah. Orang yang rugi total ini dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Karena memang yang menjadi patokan kesuksesan itu sebenarnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia, ibu-ibu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Hanya saja pahala kalian akan dipenuhi pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan keberuntungan.
Jadi kesuksesan hakiki itu ketika seseorang diselamatkan dari api neraka. Wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Dan bisa jadi dia mengalami kerugian di satu sisi, tapi di lain sisinya dia tidak mengalami kerugian. Walihada amma Allahul husnan li kulli insan illa man ittasafa bi arba'i sifat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, al-imanu bima amarallahu bil imani bih. Yang pertama adalah beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita beriman padanya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wala yakunul imanu bidunil ilm. Dan tidaklah mungkin keimanan ini ada kecuali seseorang harus berilmu. Makanya kita harus belajar bagaimana beriman yang benar kepada Allah, beriman yang benar kepada malaikat, beriman yang benar kepada kitab-kitabnya, beriman yang benar kepada rasulnya, beriman yang benar kepada hari akhir, dan beriman yang benar kepada takdirnya. Ya, karena tidak mungkin seseorang itu beriman kecuali dia harus berilmu. Kemudian yang kedua, wal amalu saleh. Sifat yang kedua yang harus ada pada diri seorang hamba, dia harus beramal saleh. Dan ini juga merupakan buah dari keimanan. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Orang yang beriman kepada malaikat tahu apa yang akan dia lakukan, dicatat oleh para malaikat, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Orang yang beramal kepada kitab-kitab, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya, maka dia patuh kepada apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Yang beriman kepada Rasul juga demikian, dia patuh kepada Rasul. Yang beriman kepada hari akhir, dia berpikir kehidupan akhiratnya. Yang beriman kepada takdir Allah, merasa ridho dan lapang dengan apa yang Allah takdirkan. Jika iman diikuti dengan amalan saleh. Ini yang kedua. Wa hada syamil af'alil khair kulli. Dan itu mencakup semua amalan kebaikan. Amalan saleh itu semua amalan kebaikan, mulai dari yang paling beratnya sampai ke paling ringannya. Ya, ada orang yang menginfakkan hartanya kemudian bersusah-susah untuk menunaikan ibadah haji. Ini amalan yang cukup berat. Ada juga amalan yang ringan. Apa misalnya? Menyingkirkan gangguan di jalan, menguti sampah yang ada di jalan. Atau ada lagi amalan yang ringan, yaitu apa? Memberikan senyuman kepada saudaranya sesama muslim. Tabassum li akhika shadaqah. Tersenyumnya engkau kepada saudaramu adalah sedekah. Ini semua adalah amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau yang ketiga, wat tawasi bil haq. Ya. Dia saling memberikan wasiat dalam kebenaran. Apa maknanya? Yusi ba'duhum ba'dan bidzalik wa yahuthu 'alaihi wa yurabbihu fihi. Yaitu mereka saling berwasiat, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, mendorong seseorang, ya, mendorong sesama saudaranya untuk selalu berada di atas kebenaran. Yuraqibuhu fi, memberikan semangat agar dia berada di atas kebenaran. Jadi kalau kita tidak ingin tergolong orang yang merugi, kita hendaknya saling menasihati agar selalu berada di atas kebenaran. Itu kalau tidak mau menjadi golongan yang rugi. Kemudian watawasi bisabr, yang keempat, saling berwasiat tentang kesabaran. Dan kesabaran ini maknanya luas. Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Itu harus kita hidupkan di tengah-tengah kita. Kalau ada saudara kita yang ditimpa musibah, misalnya ditimpa musibah, kita beri semangat agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Kalau ada saudara kita, dia ingin misalnya meninggalkan sebuah pekerjaan yang haram, kita beri semangat, jangan suruh kita halang-halangi.
Ya, karena yang namanya saling menasihati tadi, menasihati agar dia bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ya, dengan seluruh perkara tadi, 4 perkara tadi, dia beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, maka akan sempurnalah diri seseorang dan kemudian terhindarlah dia dari termasuk golongan yang merugi. Oleh karena itulah harusnya kita itu menghidupkan nasihat, saling menasihati di tengah-tengah kita. Jangan takut untuk memberikan nasihat dan jangan ragu untuk menerima nasihat. Jangan gengsi untuk menerima nasihat, karena memang itulah nafasnya kehidupan seorang muslim. Dia tidak membiarkan saudaranya terjatuh pada keburukan. Makanya kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, ya, kita terima. Demikian juga kalau ada orang yang meminta nasihat kepada kita, hendaknya kita berikan nasihat yang baik. Nasihat itu pada hakikatnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, secara bahasa an-nasihat itu artinya ketulusan. Makanya orang itu kalau memberikan nasihat, dia harus memberikan nasihat itu dengan ketulusan. Ya, di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukilkan ucapan Al-Imam Khattabi rahimahullah. Beliau menyebutkan an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin ia iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat itu sebenarnya apa sih? Nasihat itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nasihat itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Jadi orang itu memberikan nasihat, artinya dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Jangan kemudian kita antipati dengan nasihat. Ya, orang itu berarti ketika memberikan nasihat dia menginginkan kebaikan. Makanya ini sebagai faedah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga termaktub dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini kadang diterjemahkan letterless oleh sebagian penerjemah, agama itu nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, kan tidak cocok. Nasihat bagi kitabnya, tidak cocok. Nasihat bagi rasulnya, tidak cocok. Maka sebenarnya terjemahan yang tepat, nasihat yang dimaksud adalah ketulusan. Kembali kepada maknanya secara bahasa, nasihat itu artinya ketulusan. Coba kita ganti kata nasihat dengan ketulusan. Ad-dinun nasihah, agama ini adalah ketulusan. Qulna liman ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya, ketulusan bagi siapa wahai Rasulullah? Ketulusan bagi Allah. Nyambung enggak? Nyambung. Masa nasihat untuk Allah? Nah, ini kurang tepat, tapi ketulusan terhadap Allah. Kita tulus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulus dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita paham Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah sangat menginginkan hamba-hambanya berada di atas kebaikan, mendapatkan curahan rahmat dan ampunan. Maka apa yang Allah perintahkan dia laksanakan dengan tulus.
apa yang dia larang, yang dia tinggalkan juga dengan ketulusan. Qala wali kitabihi, demikian juga ketulusan terhadap kitabnya. Artinya seseorang bersikap tulus kepada Al-Quran, dia mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Qala wali rasulihi, kemudian ketulusan dalam mengikuti Rasulnya. Tulus kita mengikuti Nabi SAW. Karena Nabi pun begitu, beliau sangat sayang kepada umatnya. Tidak ada satu hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW melainkan akan mendekatkan diri kita kepada surga. Dan tidak ada satupun yang dilarang oleh Nabi SAW melainkan itu adalah keburukan yang bisa membawa kita kepada neraka. Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi, wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Kata Nabi SAW, tidak ada satu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan, dan tidak ada satu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada neraka kecuali aku telah larang perkara tersebut. Ya. Artinya apa yang diperintahkan oleh Nabi adalah kebaikan, yang dilarang oleh beliau adalah keburukan. Maka kita ikuti Nabi SAW dengan penuh ketulusan. Wali'immatil muslimin, kemudian ketulusan dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Ya. Mendoakan kebaikan kepada mereka, kemudian memberikan masukan kepada mereka, ya, kemudian menasihati mereka jangan sampai mereka berbuat zalim kepada masyarakat yang dia pimpin, yang ini akan membuat mereka sendiri binasa ya di akhirat nanti. Pada kezaliman yang mereka lakukan, dia bersikap tulus kepada pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan bersikap tulus kepada keumuman kaum muslimin. Artinya kepada saudaranya sama muslim, dia wajib untuk bersikap tulus. Apakah para ulama sikap tulus kepada seorang muslim? Ya, kita tidak boleh menzalimi, tidak boleh kemudian merugikan dia, menipu dia, tak boleh. Orang yang berjualan, ketika dia berjualan lalu mengurangi takaran dan timbangan, dia berarti ya sudah tidak bersikap tulus kepada dia sesama muslim. Ya, demikian juga dalam masalah nasihat menasihati. Ketika ada orang yang meminta pendapat kita, wajib bagi kita untuk memberikan nasihat yang terbaik untuk dia. Itu pelaksanaan dari sikap tulus kita kepada saudara kita. Ya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 6 hak sesama muslim yang harus kita tunaikan, ya, beliau alaihissalam mengatakan dari hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Perhatikan ibu-ibu, sudahkah kita melaksanakan 6 hak ini, menunaikan 6 hak ini untuk saudara-saudara kita? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, yang kedua, apabila dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, apabila saudaramu meminta nasihat maka nasihati dia. Kalau dia meminta nasihat. Kemudian wa idza atasa fahiminallah fasammithu, apabila saudaramu bersin kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Apa doanya ibu-ibu? Yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Kemudian yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, kalau saudaramu itu sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang keenam, fa idza mata fatbahu, apabila dia meninggal dunia maka antarkan jenazahnya. Ini para ulama berbeda pendapat tentang wanita, hukum wanita mengantarkan jenazah. Sebagian ulama memperbolehkan sebagaimana keumuman hadis, sebagian lagi melarang.
ya para wanita untuk mengantarkan jenazah. Makanya kalau kita ke makam Baqi' di kota Madinah dan secara umum di kerajaan Saudi Arabia, wanita tidak mengantarkan jenazah. Karena Nabi SAW mengatakan la'anallahu zuwaratul kubur, Allah melaknat wanita yang banyak menziarahi kuburan. Dan kemudian kondisi emosional para wanita yang kadang mudah terguncang, ya, mudah meratap, maka dilarang bagi mereka untuk mengantarkan mayit ke liang kuburnya. Jadi ini berlaku bagi kaum laki-laki. Nah, syahid dari hadis ini, wa idza stansohaka fansohu. Kalau saudaramu itu memberikan nasihat, maka nasihati dia. Maka nasihati dia. Oleh karena itu, kebiasaan memberikan nasihat ini harus kita hidupkan. Dan ketika memberikan nasihat, harus memberikan nasihat dengan penuh ketulusan. Bagaimana Ustadz kalau kita tidak bisa memberikan nasihat yang baik kepada saudara kita, padahal dia meminta nasihat dari kita? Paling tidak, ya, berikan masukan kepada dia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena musibah apapun itu harus kita hadapi dengan ketakwaan. Banyak orang ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang keliru, Anda itu kalau diberi ujian oleh Allah harus semakin mendekat kepada Allah, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah menjanjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Paling tidak sampaikan itu kepada saudara kita kalau dia meminta nasihat. Sekali lagi, ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tradisi ini atau kebiasaan ini perlu kita hidupkan di tengah-tengah kita. Jangan kemudian kita tidak mau memberikan nasihat kepada saudara kita, padahal kita tahu ini kurang baik bagi dia, ini keliru, ini suatu kesalahan, tapi kita tidak mau meluruskan. Pak Ustadz, nanti saya tidak malah dibenci, ya, dibilang tukang nyinyir, ya. Maka jangan ragu untuk memberikan nasihat selama itu berangkat dari niat yang tulus untuk memperbaiki saudara kita, ya, untuk membuktikan bukti keimanan kita. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui, bahwa menasehati saudara sama muslim itu merupakan bukti keimanan. Kita tuh beriman apa enggak bisa dilihat dari bagaimana sikap kita kepada saudara kita sama muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat saudara kita akan terjerumus pada sesuatu yang akan memudaratkan dirinya, kasih dia nasihat. Hati-hati, jangan. Makanya gibah itu salah satu gibah yang diperbolehkan. Kan gibah itu asalnya boleh apa enggak? Tidak boleh, haram. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yuhibbu ayyakula ma'ahi maitan." Apakah kalian menyukai untuk makan daging saudara kalian dalam keadaan dia sudah jadi bangkai? Tentu kalian tidak menyukainya. Tapi gibah itu diperbolehkan untuk memberikan nasihat. Kamu hati-hati bergaul sama si fulan. Kenapa? Karena si fulan ini melakukan penipuan demikian. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Bahkan kita khianat kalau tidak memberikan peringatan kepada saudara kita dari suatu mara bahaya. Anda sudah tahu dia akan berbahaya, orang ini berbahaya, tapi Anda tidak berikan peringatan kepada saudara kita. Walaupun itu kadang beresiko, ya enggak ibu-ibu? Wah, kamu iri aja, aku punya teman baru, ya enggak? Tapi kalau itu dibangun di atas ketulusan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Jadi walaupun itu beresiko, sampaikan saja, karena ini perintah dari agama kita.
untuk memberikan masukan. Jangan sampai membiarkan saudara kita terjerumus pada sesuatu yang membahayakan dirinya. Justru kalau kita tidak memberikan peringatan, kita khianat. Ya, Ustadz, bagaimana nanti manusia diomongin seperti biarin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya akan menunjukkan kalau memang kita memberikan nasihat itu dengan penuh ketulusan. Ya, kadang memang berisiko. Saya dulu pernah ada orang, ya, teman kita juga melamar ada teman kita juga. Terus teman-teman ini pada ngubungi, mas ya, tolong disampaikan tuh kepada si fulan ini, adiknya mau dilamar ini. Kan kita tahu sendiri ini gimana anaknya, ya, yang datang melapor. Akhirnya ya sudah kita sampaikan, karena mungkin saya yang paling tua dituakan. Akhirnya kita sampaikan, ya, kepada yang bersangkutan, ini adikmu dilamar sama si fulan, ya. Si fulan ini punya banyak masalah muamalah dengan teman-temannya. Proyek ini, ya, gagal, investasi ini gagal, orangnya tidak baik. Ternyata ketahuan bahwa saya nyampaikan itu ke calon kakak iparnya. Akhirnya bikin status, nek nelikum ojo koyo ngono yo. Dikirain saya menelikung. Nah, itu resikonya. Tapi kan tidak apa-apa, nanti terbukti. Akhirnya kan setelah berjalan beberapa tahun pernikahan, ketahuan ternyata kan Ustaz Kandani yang pentingnya enggak, Bu, ya. Ya, masalah dibilang nelikung, yaitu masalah, ya biarlah, ya, itu resiko kita menyampaikan kebenaran. Ada juga teman, ya, beli kitab sama si fulan ini penipu, suka ngasih kitab, nanti akunnya setelah ditransfer, nanti akunnya diblok, ya, setelah transfer. Atau pernah juga dia dia jual kitab, ternyata kitab yang dijual itu kitab-kitab second, ya kan, belinya di Timur Tengah. Nah, kita ingatkan ini, tapi nggak nurut. Akhirnya ya sudah, sekian juta hilang. Ya, makanya kita jangan pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, ini kita sampaikan masukan, orangnya begini. Tapi ingat, ya, satu hal yang perlu kita garis bawahi, semuanya harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Ini yang tahu antara kita dengan Allah. Niat kita untuk menjatuhkan orang atau untuk, ya, menyampaikan masukan dengan ketulusan, itu Allah tahu. Nah, sekarang kita masuk ke tema inti kita, ya, bagaimana caranya agar mudah menerima nasihat. Nah, sekarang ibu-ibu sudah paham bahwa kebiasaan saling memberikan nasihat harus kita hidupkan di tengah-tengah kita. Tak boleh kita kemudian tinggal diam membiarkan saudara kita terjerumus pada keburukan, tapi harus dikasih masukan. Nah, sekarang yang sering terjadi di tengah-tengah kita, memberikan masukan nasihat itu gampang, tapi yang lebih sulit adalah menerima nasihat. Dinasihati, ya, cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih bagus, masih ada yang nyantel. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Nah, ini yang harus kita jauhi, ya. Masuk kuping kanan, keluar di mental. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita mudah menerima nasihat? Yang pertama, kita harus sadar bahwa diberi nasihat, ya, atau orang yang memberikan nasihat, dia telah melaksanakan tugasnya. Itu memang tugas dia untuk memberikan nasihat dan masukan. Sebagaimana kita sebutkan dalam muqaddimah tadi, kalau kita tidak mau rugi, harus saling menasihati. Berarti kan namanya saling menasihati. Ada yang memberikan nasihat, ada yang menerima nasihat. Maka harusnya kita berterima kasih, karena dia telah melaksanakan kewajibannya memberikan nasihat dan masukan. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Ini Masya Allah permainan kata. Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Yang namanya teman sejati itu adalah orang yang bersikap jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Subhanallah. Teman sejati
Itu adalah teman yang bersikap jujur kepadamu. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Bukan orang yang selalu membenarkanmu. Oh bagus kok, teruskan, lanjutkan, padahal keliru, padahal sebuah keburukan. Maka marilah kita jadi teman yang baik, teman yang mengatakan kalau benar itu benar, kalau salah itu salah di hadapan teman-teman kita. Jangan karena ingin mencari ridhonya kita benarkan semua perbuatannya. Mbak, panjenengan itu masya Allah ya, kalau berhias itu cantik sekali. Ya masya Allah. Tapi kan kita kan nggak boleh ya kalau berhias di depan laki-laki yang bukan mahram. Berani nggak nyampaikan seperti itu? Ya. Ingat, saudara sejatimu adalah yang berkata jujur kepadamu, bukan yang selalu membenarkanmu. Ya. Ada lihat temannya suka posting di status WA apa acara senam bersama teman-temannya, aerobik. Ya. Dia kasih nasihat. Ini nggak benar, nanti jadi dosa. Kalau Anda memang cinta kepada dia dengan tulus, sampaikan bahwa ini suatu hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ada temannya suka posting-posting foto masa lalu sebelum berhijab misalnya. Dia sampaikan nasihat. Dia tidak biarkan, oke, semuanya oke, bahkan ngasih like. Ya, kadang-kadang di grup alumni ini perempuan belum pakai jilbab, diposting fotonya, dia ikut nge-like, membenarkan apa yang di posting di grup tersebut. Maka ini bukan persahabatan yang sejati, karena persahabatan yang sejati adalah ya bersikap jujur kepada teman kita, bukan selalu membenarkannya. Ya, dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan bahwa disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah di mana Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha aiban aslah. kalimat yang pendek dari Rasulullah SAW, tapi maknanya sangat luas. Yang pertama, kita bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh membiarkan keburukan pada diri saudara kita. Kita adalah cermin bagi mereka. Karena kadang-kadang seseorang tidak sadar dia berada di dalam keburukan, saudaranya yang mengingatkan. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini bahwa yang namanya cermin, ketika dia menunjukkan kekurangan pada diri kita, dia tidak kemudian mengabarkannya kepada yang lain. Ibu-ibu bercermin, maka ibu sendiri yang tahu keburukan itu. Yang boleh orang kita dari belakang itu beda. Tapi kalau orang dia bercermin sendiri, cermin ini tidak kemudian mengubah air kita. Pernah nggak ada kita bercermin sekarang, kemudian ada orang lagi bercermin, kemudian cerminnya bilang, tadi Bu Fulan baru saja bercermin, jawabannya yang dibakar. Gak ada. Itu cermin dalam dongeng Putri Salju, yang bisa bicara. Ya, cermin itu hanya memberitahukan aib kepada orang yang sedang ada di hadapannya. Apa pelajaran dari sini? Kita pun kalau ingin menyampaikan nasihat kepada saudara kita, sampaikan empat mata. Ya, tidak kemudian mengubah keburukannya itu di hadapan orang lain. Maka yang disebutkan dalam kitab Qaulul Ma'bud, al-mu'min mir'atul mu'min, ya, muslim, ya, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Maksudnya adalah adatu li'ira'ati, ya, mahasini akhihi wa ma'aibihi. Ya, seorang mukmin adalah mukmin bagi yang lain, adalah cermin bagi mukmin yang lain. Artinya seorang mukmin itu merupakan alat untuk menampakkan, menginformasikan kebaikan-kebaikan dan kekurangan-kekurangan saudaranya. Jadi kita itu punya tugas untuk menginformasikan kebaikan dan keburukan saudara kita, sebagaimana sebuah cermin.
lakin bainahu wa bainah, akan tetapi sebagaimana cermin ya, nasihat kebaikan dan nasihat-nasihat tadi perbaikan tadi disampaikan bainahu wa bainah secara empat mata ya. Qala fa inna nasihata fil mala fadhihah, karena nasihat yang dilakukan di muka umum itu bukan nasihat pada hakikatnya, tapi mempermalukan ya. Nasihat yang dilakukan di tempat umum itu pada hakikatnya bukan nasihat ya, tapi mempermalukan. Nah, kalau ada orang yang datang kepada kita bicara empat mata tanpa ada yang mengetahui, kemudian memberikan masukan-masukan kepada kita, perbaikan-perbaikan kepada kita, dia telah melaksanakan tugasnya dengan begitu baik, kita hargai, kita justru berterima kasih. Inilah dekat teman yang sejati. Maka rubah perspektif kita tentang pertemanan. Bukanlah yang teman yang baik yang selalu memuji-muji kita, yang bahasa Jawanya ngalem ke, ya, memuji-muji kita, nggak pernah kemudian memberikan teguran, bukan. Tapi yang memberikan masukan, justru yang memberikan masukan, itulah teman kita yang terbaik. Dan kalau kita mendapatkan teman seperti ini, pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pegang betul-betul tangannya, jangan sampai dilepaskan. Artinya jaga betul hubungan dengannya. Inilah sahabat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab mengatakan, ma'utiyal abdu ba'da islami nikmatan khairan min akhin salih. Tidaklah seorang hamba itu diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada nikmat memiliki teman yang saleh. Perlu dicatat ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah kenikmatan Islam ya, melebihi kenikmatan memiliki teman yang saleh. Qala fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyastamsik bihi. Maka apabila engkau melihat saudaramu ya, engkau memiliki saudara yang sangat mencintaimu, teman yang sangat mencintaimu dengan penuh ketulusan, memberikan masukan dan nasihat kepadamu, falyastamsik bihi, maka pegang teguhlah persahabatan kalian, jaga hubungan kalian. Inilah yang kalian butuhkan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, maka sadarilah ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita dan memberikan nasihat itu dengan cara yang baik, tidak mempermalukan kita, dia telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka hargai dia, bahkan pegang hubungan persahabatan kita dengannya. Yang kedua, agar kita mudah menerima nasihat, bahwa menolak nasihat adalah bentuk kesombongan. Tentu kita tidak mau ya digolongkan sebagai orang-orang yang sombong. Definisi sombong menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dua hal ini yang merupakan ciri besar dari kesombongan ada pada orang yang menolak nasihat. Ya, dia menolak kebenaran dan merendahkan. Siapa kamu kasih nasihat ke aku? Aku ini udah ngaji di Masjid Istiqomah 20 tahun misalnya, baru aja hadir terus ngomong macam-macam, nggak jadi. Ya, makanya berkaitan betul yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kamu ini siapa? Aku ini ustaz dari Yaman. Alumni Yaman, aku cuma pondok sini lokalan, nggak mau terima nasihat. Hati-hati. Ya, ketika ditanya, ya, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah dari kesombongan. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Sebagian para ulama mengatakan zarrah itu semut yang sangat kecil. Kalau kita tidak fokus, kita tidak tahu bahwa ada makhluknya itu. Semut yang sangat kecil. Ada juga yang mengatakan zarrah itu adalah debu-debu yang kalau kita buka jendela di pagi hari dia muncul, kelihatan tipis sekali. Itulah zarrah.
yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar darah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mana Rasulullah? Sebagian di antara kami ya suka untuk menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Maka bukan ini kesombongan. Anda pakai sesuatu yang bagus, kendaraan yang bagus, itu bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah kesombongan. Dan sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, karena kedua-duanya ini ada pada orang yang menolak nasihat. Ada sebuah kisah disebutkan dalam Sahih Muslim, kisah yang terjadi di masa Nabi SAW tentang suatu hal yang remeh, makan dengan tangan kanan. Ada orang yang sombong, dinasihati untuk makan dengan tangan kanan, tapi tidak mau. Subhanallah. Cuma mau makan dengan tangan kanan, kan satu hal yang sangat ringan. Ya. Diriwayatkan bahwa anna rajulan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akala bishimali. Ada seorang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia makan dengan tangan kirinya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kul bi yaminik." Maka katakan Nabi SAW mengatakan kepada makanlah dengan tangan kananmu. Oh, ada tadi saya nggak bisa makan dengan tangan kanan, makan tangan kiri, nggak bisa dengan tangan kanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nastafa'ta." Ya, selama-lamanya engkau tidak akan bisa. Didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rawi yang mengatakan, "Ma manahu illa kibar, fama rafa'aha illa fi." Tidaklah yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanan itu poin sombongan. Ditegur sama Nabi makan dengan tangan kanan, ya, disuruh makan dengan tangan kanan, dia gengsi untuk menerima nasihat tadi. Akhirnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya engkau tidak akan bisa mengangkat tangan kananmu. Maka dia tidak lagi bisa mengangkat tangan kanannya untuk ke mulutnya. Akhirnya benar-benar dia tidak mampu. Yang sebelumnya dia tidak mau pakai tangan kanan karena kesombongan tadi. Akhirnya dia tidak lagi bisa mengangkat tangan kanannya selama-lamanya. Maka ini menunjukkan bahwa ya menolak nasihat ini adalah bentuk kesombongan. Hati-hati. Ya, kita ini bukan orang yang sempurna. Kita berapa lama sih belajar agama? Kita bukan orang yang luas ilmunya. Jadi kalau ada masukan, terima nasihat tadi. Ya, selama disampaikan dengan cara yang baik-baik, maka kita terima nasihatnya. Kemudian yang ketiga, jadi berhubungan dengan poin sebelumnya, ya, kita kadang-kadang merasa tinggi sehingga tidak mau menerima nasihat. Maka poin yang ketiga, sadarilah bahwa Nabi saja menerima nasihat. Nabi menerima masukan dari sahabat-sahabat beliau. Tidak kemudian merasa, oh saya ini Nabi, ngapain kalian kasih nasihat, kasih masukan? Tidak. Dan Nabi itu adalah sebaik-baik teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik bagi kalian. Ternyata beliau yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima nasihat dan masukan dari para sahabat. Sebagai contoh yang pertama, dalam masalah pengadaan mimbar. Jadi dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggunakan mimbar dalam berkhutbah. Di Masjid Nabawi ada sebatang pohon. Jadi kan memang di lapangan ketika dibangun Masjid Nabawi, memang dalam situ ada pohon dan pohon itu dibiarkan. Kemudian Nabi bersandar di pohon tersebut sambil memberikan khutbah. Kita baca saja hadisnya dari Ubay bin Ka'ab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ila jibrin. Ya, idana al-masjidu alishan wa kana yaktubu ila dalika jizr. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat beliau menghadap ke arah sebatang kurma. Ada pohon kurma ini jadi sutrohnya beliau, jadi penghalang beliau ketika sholat. Wa kana yaktubu ila dalika jizr.
Kemudian beliau juga berkhutbah dengan bersandar dengan batang pohon tersebut. Permasalahannya kalau kalau orangnya banyak, orang-orang tidak bisa melihat Nabi alaihi salatu wasallam, dan suara beliau akan tidak tersebar dengan baik. Maka kemudian para sahabat memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun min ashabihi, maka berkata sebagian orang dari kalangan sahabat beliau, hal laka an naj'ala laka syai'an taqumu alaihi yawmal jum'ah hatta yaraka an-nas wa tusmi'ahum khutbatak. Wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan? Coba lihat bagaimana para sahabat menyampaikan masukan. Tidakkah engkau berkenan wahai Rasulullah, kami buatkan untukmu sesuatu yang bisa kau naiki pada hari Jumat, sehingga orang-orang bisa melihatmu dan mendengar khutbahmu dengan lebih jelas, karena posisinya lebih tinggi. Para sahabat kasih nasihat, kasih masukan kepada Nabi, ayo kau bikin mimbar agar menjadikan bisa naik, orang-orang yang jauh bisa melihat dengan jelas, dan suaramu, khutbahmu itu bisa terdengar dengan lebih jelas. Maka apa kata Nabi? Nah, iya, buatkan saja. Subhanallah. Terima nasihat, terima masukan. Wasona'u thalatha darajat wa hiya allati a'la mimbar. Kemudian diberilah mimbar tadi dengan 3 tingkatan. Falamma wudi'al mimbar wada'uhu fi mawdi'il ladzi huwa fi. Maka kemudian diletakkanlah mimbar tersebut di bagian depan Masjid Nabawi, di tempatnya tersebut. Nabi menerima nasihat, tidak kemudian sombong siapanya. Kemudian yang kedua, kisah lain, dan ini masukan dari istrinya. Jadi seorang suami pun hendaknya dia terbuka ya, menerima masukan dari sang istri. Ibu catat disampaikan ke bapak-bapak tadi. Disebutkan dalam kisah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi secara ringkas, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi saat Nabi SAW ingin melaksanakan ibadah umroh ke kota Makkah. Waktu itu Mekah masih dikuasai kaum musyrikin. Maka otomatis kalau beliau mau umroh dari kota Madinah, beliau sudah melakukan ihram sejak dari Dzulhulaifah, ya, satu tempat yang berada di luar kota Madinah. Di sana beliau menggunakan pakaian ihram beliau. Berangkat kemudian ke Hudaybiyah, ya, untuk menunaikan untuk masuk ke Mekah. Kemudian ditolak, ternyata beliau ditolak oleh orang-orang Mekah. Gak boleh kamu wahai Muhammad dan pengikutmu untuk masuk dalam kota Mekah. Kalau ingin umrah, lakukan tahun depan. Lah otomatis karena beliau sudah berihram, untuk membatalkan ihram yang tadi nggak boleh masuk kota Mekah, artinya nggak jadi ibadah umrahnya, maka harus membayar denda. Apa dendanya? Yaitu apa? Menyembelih hewan, ya, menyembelih kambing, dan juga mencukur rambut, bertahalul untuk menunjukkan bahwa umrahnya batal. Maka ketika itu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, kita batal umroh, cukur rambut-rambut, sembelihlah hewan-hewan kalian dan cukurlah rambut-rambut kalian. Falamma faraqa min qadiyatil kitab qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma ihliku. Setelah batal beliau berangkat ke Hudaybiyah, tidak boleh kemudian menunaikan ibadah umroh, beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabat beliau, qumu, bangkitlah kalian, fanharu thumma ihliku, sembelihlah hewan-hewan kalian, kemudian cukurlah rambut-rambut kalian. Fawallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marrat. Demi Allah, tidak ada seorang sahabat pun yang mentaati Rasulullah walaupun beliau sudah mengulangnya 3 kali. Sembelihlah hewan-hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian. Tidak ada yang bergerak. 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Jangan suudzon kepada para sahabat. Wah, para sahabat ini membangkang kepada Rasulullah. Nah, mereka masih punya harapan. Selama Nabi belum mencukur rambutnya, mudah-mudahan aturannya direvisi sama Allah. Itu arahannya para ulama. Jadi jangan suudzon sama para sahabat. Para sahabat itu kan sudah jauh-jauh kota Madinah itu. Sekarang saja dari Madinah ke Mekah itu 5-6 jam. Kalau zaman dulu naik onta 7-10 hari. Sudah diambang kota Mekah, tidak jadi umroh. Jangan saja dulu sekali ya. Ya, ibu-ibu kadang-kadang, masya Allah, saya sering nasihat di jamaah umroh. Ya, ada ibu yang mau prediksi dia masih
datang bulannya itu masih 2-3 hari setelah hari yang umroh. Ternyata begitu sampai di Jeddah, jebol. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nangis. Sudah Bu, tunggu aja, kita tunggu sampai bersih. Kalau memang nggak bersih ya sudah. Ya, sebelum kita pulang ke kembali pergi ke Madinah ya, ibu umroh walaupun dalam keadaan haid mau gimana lagi? Kan akan pulang ke Indonesia nggak bisa lagi balik. Ya. Maka ini para sahabat dulu sudah sampai di depan kota Makkah nggak bisa umroh. Maka mudah-mudahan Allah merevisi perintahnya selama Nabi belum cukup. Maka kemudian Nabi SAW merasa kesal karena para sahabat tidak melaksanakan perintah beliau. Falamma lam yakun minhum ahadun ya dakhala ala Ummi Salamah. Maka tidak ada ketika salah seorang dari sahabat, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdiri untuk melaksanakan perintah beliau. Beliau kemudian masuk ke dalam kemahnya dan menemui istri beliau Ummi Salamah. Pada kalaulah malak yang minanas, maka kemudian Nabi curhat kepada istrinya tentang apa yang beliau dapat dari para sahabat yang tidak mau mentaati perintah beliau. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah seorang istri yang cerdas. Beliau memberikan sebuah nasihat kepada Nabi SAW. Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Apakah kau ingin agar para sahabat melaksanakan perintahmu? Ukhruj thumma la tukallimu ahadan minhum kalimah hatta tanharu badanah wa tad'u wa halikoka fayahlikoka. Wahai Rasulullah, kamu keluar, yang panjenengan keluar, kemudian gak usah ngomong kepada siapa, gak usah ngomong, tapi panjenengan langsung sembelih hewan kurban, kemudian panggil tukang cukur, lalu bercukurlah. Maka kemudian fakharaja, maka Nabi pun melaksanakan nasihat dari Ummu Salamah. Beliau keluar tanpa berbicara sedikit pun kepada para sahabat, lalu beliau menyembelih unta beliau, kemudian wada'a halikahu, kemudian dia memanggil tukang cukur, lalu beliau dicukur. Apa yang terjadi? Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dhan. Begitu melihat Nabi sudah menyembelih hewan kurban beliau, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut beliau, para sahabat langsung ikut menyembelih dan mencukur rambut-rambut mereka. Berarti apa di sini masukannya Ummu Salamah? Ya, tunjukkan dengan praktek. Praktekkan saja, nanti para sahabat akan ngikut. Coba kalau Nabi SAW kemudian gengsi menerima nasihat, apa-apa yang kamu masih nasihat kamu kayak pintar saja, gak ada solusi. Tapi beliau subhanallah menerima nasihat dari istri beliau. Maka Anda siapa? Kau tidak mau menerima nasihat? Nah, bisa saja menerima nasihat, menerima masukan, apalagi kita. Ya. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang juga akan membantu kita akan mudah menerima nasihat, ya, kita meminta doa. Ya, kita berdoa kepada Allah agar selalu ditampakkan kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Doanya saya kira ibu sudah hafal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya, dan ini dibawakan oleh Imam Bukhari juga dalam tafsirnya. Beliau mengatakan wa fi doa al-ma'thur, di antara doa yang ma'thur, artinya yang diriwayatkan entah itu dari Rasulullah atau dari generasi awal Islam, dan doa ini sangat masyhur. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar dan berikan kepadaku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil dan berikan kepadaku untuk menjauhinya. Ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita dari suatu kebenaran, kita akan dimudahkan untuk mengikutinya. Kalau dia mengingatkan kita dari keburukan, maka kita akan dimudahkan untuk menjauhinya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, sekali lagi inti dari apa yang kita sampaikan, yang pertama,
hidupkan kebiasaan saling memberikan nasihat. Dan jangan pernah kita menganggap negatif orang yang sering memberikan masukan dan nasihat. Ya, kalau dia menyampaikannya dengan baik, empat mata, dengan ucapan yang baik juga, maka itu adalah bentuk ketulusan dari dirinya. Itulah teman yang baik. Ingat, teman yang baik bukan teman yang selalu mengutarakan kita, tapi teman yang bersikap jujur kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua mudah untuk menerima nasihat dan juga tidak ragu untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Satu hal yang mungkin bisa memotivasi kita ya untuk sering memberikan nasihat ya. Nabi mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Demi Allah, apabila Allah berkenan untuk memberikan hidayah melalui dirimu kepada seseorang, maka yang demikian lebih baik daripada unta-unta merah. Unta merah itu simbol dari harta yang paling berharga. Maka jadilah orang yang suka memberikan nasihat dan juga mudah menerima nasihat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.